Itu pasti ada penganiayaan, ya. Bisa saja dia ngarang-ngarang itu, ya. Kita bisa buktikan lihat CCTV. Ada suratnya. Dia ada tanda tangan. Ada suratnya. Anda mau kasih lihat? Mana? Ayo kita ke sana. Perseteruan Farhad Abbas dan mantan karibnya Ilal Ferhat makin panas dan berbuntut panjang. Tak puas hanya saling serang lewat media, kedua pria itu belakangan dikabarkan terlibat adu fisik. Tak hanya itu, konflik beraroma cinta segitiga itu pun bermuara ke jalur hukum dengan sama-sama lapor ke pihak berwajib. Sedangkan Regina tentu saja memilih berada di samping Farhad Abbas, meski secara hukum negara ia masih istri sah Ilal Ferhat. Pada hari Jumat 4 April lalu, Ilal dan Farhad sama-sama melaporkan insiden perseteruan mereka ke Polres Jakarta Selatan setelah mengaku menjadi korban akibat terlibat pertengkaran yang berbuntut adu fisik. Lucunya, keributan antara Ilal dan Farhad terjadi lantaran dipicu karena saling berebut lahan parkir. Jika Ilal melaporkan pengacara sensasional itu lebih dulu ke Polres Metro Jakarta Selatan, Farhad pun tak mau kalah. Didampingi Regina, Farhad pun balik melaporkan Ilal ke pihak keamanan apartemen serta Polres Metro Jakarta. Tidak hanya itu, sebagai barang bukti, keduanya pun saling merekam adegan adu mulut yang berbuntut pada adu fisik tersebut. Bosan kemarin sudah bukan. Ada suratnya. Dia ada tanda tangan. Ada suratnya. Anda mau kasih lihat? Mana? Ayo kita ke sana. Memancing. Dilaporkan itu Ilal Ferhat, Mary, Ella, Miranda, ya, karena mereka sangat kurang ajar bilang supir gembel, bahkan telah ngembosin ban mobil, ya. Kemudian Kurnia Sari, pembantu yang ditahan disekap dan dituduh maling oleh Ilal juga kita melaporkan juga. Mungkin kita akan lanjut Senin nanti. Kemudian saya juga melaporkan Ilal yang menyebarkan foto-foto CCTV saya. Jadi itu tidak benar, ada penganiayaan tidak ada. Saya jamin 1000% tidak ada, itu hanya bohong, hanya tujuan Ilal untuk mempermalukan saya, mempermalukan Regina. Dia sangat sakit hati sekali karena kedapatan dengan Mary masuk kamar dan ada kameranya. Pada malam kami ribut masalah parkir mobil. Nah, setelah itu kejadian berlangsung sampai jam 2 pagi. Setelah saya kembali untuk masuk ke apartemen unit, ternyata di dalam unit ada orang. Setelah pagi-pagi saya koordinasi dengan security dari malam jam 2 sampai pagi. Ternyata dalam apartemen itu ada satu orang perempuan ibu-ibu dan juga pembantu yang bernama Nia. Nah, setelah itu saya tanyakan sama Nia, kenapa? Apa urusannya, apa haknya Anda masuk dalam apartemen saya? Siapa suruh? Dia bilang atas suruhan dari bosnya. Siapa bosnya? Regina katanya. Nah, jadi sekarang itu pas saya lagi setelah menanyakan itu, saya ambil tas ke atas, saya turun ke bawah. Gak lama di lobi itu sudah ada Farhad sama Regina. Langsung menyamperin saya, Farhad langsung teriak-teriak seperti Tarzan, ya, langsung maki-maki saya, sehingga Regina pun juga melakukan seperti itu. Dia mengklaim bahwa itu apartemen miliknya. Saya bilang itu apartemen kan nyewa. Nah, setelah itu dia bilang saya nggak punya hak dan saya disuruh usir bersama security, dan terjadilah sedikit dorongan antara Farhad dengan saya dan dilerai oleh security. Ya ini, cuman tadi pagi itu agak merah. Ini sangat pedih sekali, gitu. Jadi sudah saya visum. Jadi artinya di sini bahwa terlihat bahwa Farhad sangat banci sekali, gitu. Ya, tinggal dalam satu kawasan apartemen membuat Farhad dan Ilal mudah bertemu. Namun karena diliputi kebencian terkait cinta segitiganya dengan Regina, adu mulut hingga adu fisik pun tak terelakkan. Regina pun tak habis pikir, mengapa pria yang ia anggap sudah menjadi mantan suaminya itu selalu membuat onar. Bahkan Regina pun terpaksa bereaksi setelah asisten rumah tangganya mengaku disekap dan dituduh mencuri di apartemen Ilal dengan melaporkan aksi Ilal pada pengelola apartemen. Ditambah lagi, pertengkaran yang menurut Ilal telah membuat wajahnya terluka dipicu karena Regina melihat ada mobil Mary memarkirkan mobilnya di area yang bukan unit apartemen tempat tinggalnya. Lantas benarkah aksi koboi dua pria berbadan gempal itu karena dipicu api cemburu memperebutkan cinta Regina? Sudah capek ngelayanin ini gitu. Makanya kalau saya ini nggak mau asal lapor, asal apa, saya nggak mau seperti itu. Ini kalau sudah terganggu, masalahnya jam 4 pagi gembosin mobil saya, membantu saya disekap. Orang benar-benar ingin mencari masalah dan pagi-pagi seluruh security di apartemen diajak ribut sama dia.
Jadi nggak ada yang namanya dicakar ataupun seperti dia bilang ada penganiayaan, tuh sama sekali tidak. Justru yang ada, saya bingung dengan orang ini. Maksudnya ini karakternya saya jadi bingung, ini karakternya orang seperti apa ini? Tiap hari dari pagi sampai malam, tiap besok pagi lagi ngajak ribut terus. Skandal perselingkuhan Farhad Abbas dan juru bicaranya Regina memang bukan rahasia umum. Pada saat ini baik masing-masing tengah menjalani proses perceraian. Regina menggugat cerai Ilal, sementara Farhad juga dalam proses sidang cerai dengan Nia Daniati. Ilal yang masih merasa sebagai suami Regina tak terima Farhad terus mencampuri urusan rumah tangganya. Sementara Farhad berdalih dia adalah kuasa hukum Regina dalam perkara gugatan cerainya. Lantas bagaimana Farhad dan Regina menjawab tudingan melakukan perzinahan hingga digerebek di kediaman Regina dan Ilal di Bogor? Dan saya akan buka di sini bahwa sebenarnya rekayasa Ilal, saya tadi sudah investigasi ke RT RW dan semuanya, tidak ada penggerebekan saya dengan Regina. Itu hanya karangan Ilal dan Mary saja. Dan tidak pernah masyarakat gerebek saya, mempermalukan saya. Itu hanya karangan mereka. Yang ada Ilal mencongkel jendela dan masuk ke rumah yang bukan hak milik dia dan bukan harta gonogiri dia. Saya tidak pernah digerebek di tempat tinggal saya sendiri di Bogor gitu ya. Dan itu saya bisa buktikan. Dia bilang 2-3 hari lalu saya digerebek. 2-3 hari lalu saya ada di daerah Rawajati, Kalimantan. Saya mengenai Ilal ya. Jangan berkoar-koar karena di sini sudah jelas ya. Nih, di surat pernyataan ikrar talak ini sudah jelas sekali bahwa memang di poin pertama, pada hari Lebaran Idul Fitri 2013 ya, telah menjatuhkan talak kepada Regina Nisa Putri yang sudah bukan menjadi istri dan tanggung jawab saya lagi sebagai syariat Islam, dan persoalan yang berkaitan dengan mantan istri saya tersebut bukan menjadi tanggung jawab saya. Ini pernyataan Ilal sendiri, ikrar talak. Dan yang poin kedua nih yang selama ini dia laporkan saya berzina semua segala macam, bisa dilihat bila saudara Regina Nisa Putri mendapatkan jodoh ya orang lain, maka dengan rasa ikhlas dan ridho lahir dan batin saya persilakan untuk menikah, dan saya tidak akan menuntut ataupun menggugat kepada siapapun, dan begitu juga sebaliknya. Ini kan jelas sekali gitu di sini poinnya, dan ini sudah ditandatangani oleh Ilal pribadi. Kabar penggerebekan yang kejadian waktu di Bogor di Warasiden itu kan kejadian itu kan di tempat yang dulu saya tinggal bersama Regina. Menjadi permasalahan sekarang ini adalah bahwa Farhad tidak mengakui itu. Bagi saya tidak ada masalah, tapi kita akan selidiki. Yang penting saya mendapatkan berita itu bukan dari kawan-kawan media, tapi saya dapatkan berita itu langsung dari warga dan security setempat. Jadi kalau dibilang saya berbohong, mana mungkin saya berbohong? Orang itu kabar dari security setempat dan mereka mengatakan ini benar, kejadian sudah dijadikan A1. Suasana panas penuh ketegangan mengiringi intrik drama cinta segitiga itu. Farhad dan Regina merasa tak perlu menutupi kemesraan di muka umum karena mengaku sudah bercerai secara agama dari pasangan masing-masing. Gagal melaporkan Regina dan Farhad dengan pasal perzinahan karena dianggap kurang bukti, Ilal dituding sengaja membuat onar mengganggu kemesraan Farhad dan Regina. Apalagi setelah belakangan ini kencang berhembus kabar bahwa pengacara dan juru bicaranya itu telah menikah siri. Oh enggak, gini, kalau menikah siri saya dengan Farhad itu nggak ada, itu juga bisa saya buktikan juga gitu. Saya minimal orang yang sangat mengerti apa konsekuensinya seperti itu. Kalaupun mungkin insya Allah mungkin saya dapat jodoh mau menikah, insya Allah saya menikah yang resmi deh. Gak mungkin ini menikah dengan Ilal ini juga ini pengalaman berharga untuk saya, pengalaman yang mengenai dia bilang suratnya bodong segala macam. Ini pengalaman bagi saya, dan mungkin untuk ke depan saya juga akan lebih berhati-hati lagi, apalagi nikah siri saya kayaknya nggak.